Jika mendengar bom nuklir, pasti ingatan kalian akan tertuju pada bom yang diluncurkan oleh Amerika Serikat ke pihak Jepang saat Perang Dunia Kedua di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom ini berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 yang dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa ini sekaligus menjadi salah satu pertanda berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Menurut BBC, tercatat di kota Hiroshima terdapat korban jiwa diperkirakan mencapai 140.000 jiwa dari populasi 350.000 orang. Sementara itu, setidaknya 74.000 orang kehilangan nyawa di Nagasaki. Namun tahukah kamu, ada bom nuklir yang memiliki kekuatan 3.800 kali lebih besar dari kejadian Hiroshima dan Nagasaki. Inilah dia, bom nuklir SAR Bomba. Senjata nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang memiliki dampak yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarahnya, senjata nuklir pertama kali dibuat pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project. Percobaan bom nuklir pertama dilakukan di gurun pasir di negara bagian New Mexico pada bulan Juli 1945 dan lokasi ini disebut situs Trinity. Amerika Serikat pertama kali menggunakan bom nuklir sebagai senjata pemusnah massal mereka, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan ini menyebabkan gelombang yang besar, udara yang panas, dan radiasi yang luar biasa. Dan menjadi salah satu pertanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tensi antar negara adidaya masih terus memanas. Di antaranya adalah tensi antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Oleh karena itu, senjata pemusnah massal masih terus dikembangkan. Salah satu di antaranya adalah SAR Bomba yang masih dikembangkan pada masa Perang Dingin di Uni Soviet. Bom nuklir SAR Bomba adalah senjata nuklir terbesar yang pernah diluncurkan. Disebutkan dalam Britannica, bom yang juga disebut sebagai Big Ivan ini sebetulnya punya kekuatan 100 megaton. Namun ketika diuji coba di Pulau Novaya Zemlya di Samudra Arktik pada 30 Oktober 1961, kekuatannya dimodifikasi menjadi 50 megaton karena dinilai terlalu berbahaya untuk situasi uji coba. Separuh dari 100 megaton ini diperkirakan sudah setara 3.800 kali kekuatan bom Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. SAR Bomba secara harfiah dapat diartikan sebagai Raja Bom. Andrei Sakharov dan sekelompok fisikawan Uni Soviet adalah pencipta senjata tersebut. Sewaktu uji coba, bom nuklir SAR Bomba meledak sejauh 4 km di atas permukaan tanah dan menghasilkan awan menyerupai jamur dengan tinggi lebih dari 60 km. Kilatan ledakannya terlihat sampai 1000 km jauhnya. Hasil dari ledakan ini terbilang luar biasa. Sebuah desa tak berpenghuni bernama Severny yang jauhnya 55 km dari titik nol menjadi rata. Bangunan-bangunan yang jaraknya 160 km dari lokasi dilaporkan hancur. Hawa panas dan ledakannya itu juga diperkirakan mampu menyebabkan luka bakar derajat ketiga terhadap objek berjarak 100 km. Dalam rekaman uji coba SAR Bomba, bola api sempat terbentuk selama sekitar 40 detik sebelum kemudian berubah menjadi awan berbentuk jamur. Awan jamur sempat naik hingga ketinggian 200.000 kaki. Jika diproyeksikan di ruang lingkup Jakarta, dampak yang dihasilkan bom nuklir tersebut sangat destruktif. Tidak hanya Provinsi Jakarta saja yang kena imbasnya, tapi juga dapat melebar ke Jawa Barat hingga Provinsi Banten. Meski uji coba yang dilakukan terbilang sukses, SAR Bomba tidak pernah diproyeksikan untuk digunakan, karena bom ini tidak bisa dipakai oleh rudal balistik. Karena ukuran SAR Bomba yang sangat besar, senjata itu perlu dibawa dengan pesawat konvensional yang dapat mudah dicegat sebelum mencapai lokasi sasaran. Oleh sebab itu, SAR Bomba hanya diperuntukkan sebagai senjata propaganda. Itulah dia SAR Bomba, bom nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal paling mematikan yang pernah dibuat dan diuji coba. Meskipun bom ini merupakan bom terhebat yang pernah dibuat oleh umat manusia, alangkah baiknya kita sebagai manusia memanfaatkan energi nuklir sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bersama dan tidak digunakan untuk merugikan orang banyak. Sekian dari kami, terima kasih.